Ya Bu ya. Masih bulan Syawal ya Bu. Hari ini temanya keistimewaan bulan Syawal. Keutamaan bulan Syawal. Yang pertama, bulan Syawal itu bulan syukur. Kenapa bulan syukur? Karena menyelesaikan ibadah Ramadan, tarawih, tadarus, i'tikaf, zakat fitrah, zakat mal, infak, kita akhiri dengan takbir, lalu kita bersyukur. Betul Bu? Walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Surah apa Bu? Surah apa? Alhamdulillah amplop. Al-Baqarah 185. Sempurnakan hitungan bilangan Ramadanmu, lalu kamu bertakbir kepada Allah. Takbiran tuh malam takbiran, lalu bersyukur atas nikmat Allah. Jadi bulan Syawal keistimewaan yang pertama bulan syukur, syukuran. Makanya kalau orang yang selalu bersyukur, Allah pasti tambah terus nikmatnya. Bu, syukur lagi tambah lagi, syukur lagi tambah lagi, syukur lagi tambah lagi. Syukur bertambah, punya anak 1 tambah jadi 2. Syukur bertambah, punya duit 1 juta tambah 2 juta. Syukur bertambah, punya istri 1 jadi tambah solehahnya. Ya, tambah solehahnya, tambah berkahnya, amin. Bukan tambah jumlahnya ya. Bulan Syawal bulan syukur, maka kita syukuran bulan Syawal ini ya. Nah, bulan syukur ini sebagaimana Allah berfirman dalam surah Ibrahim ayat 7, apa bunyinya? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur pasti Allah tambah. Masya Allah tuh. Makanya orang yang bersyukur pasti dia banyak ingat Allah. Ya Bu. Ini kan kebalikannya. Apa? Dia syukur, lupa Allah, bukan bersyukur namanya. Ya makanya orang yang selalu bersyukur pasti selalu ingat Allah. Banyak dia bersyukur, banyak dia ingat Allah. Bu, banyak ingat. Contoh nih, contoh sederhana lah, yang nggak muluk-muluk ke ibu-ibu nih. Allah berikan nikmat, kita punya bulu. Ya Bu, di sini ada orang yang punya bulu. Di atas namanya di atas mata namanya, di mata namanya, di telinga, hidung, di hidung, di telinga, ini di atas mulut, di sini jenggot, ini bulu, ini bulu, ngomongnya ya. Bayangin kalau nggak punya bulu, Bu. Ya Allah, nggak punya bulu, rambut nggak ada, mata nggak ada bulunya, mata nggak ada bulunya, hidung nggak ada bulunya, telinga nggak ada bulu, gimana Bu? Nggak enak, nggak enak. Itulah baru bulu doang tuh, belum yang lain-lain. Ya Bu. Masya Allah, nikmat Allah tuh Masya Allah. Makanya kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, nggak terhitung saking banyaknya. Itu baru bulu, belum yang lain-lain. Ya, Bu, belum lain-lain. Misalnya, kenapa? Nah sekarang lobang. Misalnya kita nggak punya lubang, gimana Bu? Enak nggak?
nggak bisa hidup. Telinga ada lubangnya. Ya, 2. Hidung ada lubangnya dan lubangnya ke bawah. Itu arsitek ulung nggak mungkin tuh. Ya Allah, Allah yang membuat hidung lubangnya ke bawah. Bayangin kalau lubangnya ke atas. Musim hujan, aduh, mulut ada lubangnya, kemudian pusar ada lubangnya, kemudian di bawah pusar ada lubangnya. Bayangin kalau kau punya lubang. Ya Allah, kita hidup dari lubang, nanti masuk ke benar. Iya, udah siap. Maksudnya kemana Bu? Kuburan. Ya Allah, tuh. Itu baru bicara lubang. Dulu udah lubang udah. Sekarang apa lagi? Masya Allah, itulah nikmat Allah tuh luar biasa ya. Makanya kalau kita makan jangan lupa baca bismillah. Selesai makan baca alhamdulillah. Kadang-kadang lupa nih. Apalagi di kondangan makannya banyak, ada sate, ada sop, lupa baca bismillah. Ya, udah begitu selesai makan lupa juga baca alhamdulillah. Berarti kita nggak bersyukur kepada Allah Subhanahu. Udah begitu makannya Bu berlebih-lebihan, mubazir. Perut kita cuma berapa sih? Ini ngambilnya banyak akhirnya kebuang. Minum air mineral. Kadang-kadang nih yang gelas tuh minumnya cuma sedikit, lebihnya di mana itu? Mubazir. Apa kata Allah? Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitana. Sesungguhnya mubazir itu temannya setan. Jadi kalau ibu makan dibuang-buang namanya, minum dibuang-buang namanya. Yang ngomong siapa? Ibu. Hati-hati ya Bu ya. Kadang-kadang kita ya Allah sering banget nih. Ya, makan itu Bu seperlunya bukan semaunya. Betul? Ya Allah, makanya Nabi itu Bu sehat, gak pernah sakit. Sakitnya itu pun karena dijahilin, diguna-guna, disantet sama orang. Turunlah surah Al-Falaq dan An-Nas. Kenapa kita sering sakit? Karena makan kita. Jadi kata Nabi kan sumu tasihu, puasa kamu akan sehat. Kenapa orang habis puasa pada masuk rumah sakit, pada puskesmas, pada sakit? Kenapa Bu? Bukan salah puasanya, salah makannya. Ya, sahur yang santan, yang pedas. Buka puasa yang manis, udah teh manis, udah sirup, kolak. Akhirnya selesai Ramadan, gula, diabetes, asam urat, apalagi kolesterol. Ya Allah, darah tinggi. Salah siapa? Oh, kalau kita makannya yang salah, bukan puasanya yang salah. Jadi kan ada orang nyalain puasa gara-gara puasa gue sakit. Gak ada Bu. Justru dengan puasa sehat. Ini kata Nabi, sumu tasihu, puasa kamu sehat. Jadi bukan karena kita salah puasa, makannya yang salah. Nabi itu makan kalau lapar, kalau kenyang udah nggak makan. Bu, siapa ya? Bulan Syawal, bulan syukur, insya Allah. Yang kedua, keistimewaan bulan Syawal. Bulan Syawal adalah bulan nikah, bener nggak? Dan itu sunnah. Bu, ternyata banyak nabi, sahabat yang nikah di bulan Syawal. Dan itu sunnah Nabi. Ya, makanya habis Ramadan, habis Lebaran Idul Fitri banyak kondangan. Allahu Akbar. Insya Allah mudah-mudahan rezekinya bertambah. Ya, bulan nikah Bu. Kenapa kita menikah Bu? Kenapa ibu udah punya anak, udah punya cucu, kenapa menikah? Pertama karena perintah Allah.
Namanya perintah Allah ibadah. Namanya ibadah pahala. Namanya pahala ridho Allah tuh. Makanya kita nikah. Ya, bukan kawin. Beda nikah sama kawin apa, Bu? Kalau nikah pakai surat, kalau kawin pakai urat. Kalau nikah neken tanda tangan, kalau kawin neken. Neken apa? Nggak ngerti saya juga. Ya, makanya bulan Syawal bulan nikah. Kenapa kita nikah? Perintah Allah. Apa ayatnya? Banyak, di antaranya Ar-Rum 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa jala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ya kan? Wa rahmah. Benar. Di antara kekuasaan Allah, ya, Allah ciptakan manusia berpasang-pasangan. Ada malam, ada siang, ada baik, ada buruk, ada halal, ada haram, ada panjang, ada pendek, ada kaya, ada miskin, ada laki-laki, ada perempuan. Jadi kalau anak kita laki-laki suka sama perempuan, wajar. Anak perempuan kita suka sama laki-laki, wajar. Yang kurang ajar laki-laki suka sama laki-laki, perempuan suka sama yang disebut apa itu? LGBT. Nauzubillahi min. Ini sekarang lagi marak nih Bu. Hati-hati anak-anak kita nih, jangan sampai. Ya Allah, ya Rabbana. Itu kan orang-orang yang gay itu kan bukan LGBT kebagusan dia mah. Dia mah apa, Bu? Sukanya dengan LT. PLT, penyuka lubang tai. Bener. Daripada LGBT bagus banget. Ya Allah, jeruk sama jeruk. Ya Allah, ini kan udah parah nih Bu. Ini bukan hanya di zaman kita sekarang akhir zaman. Dulu di zaman Nabi Lut, Allah hancurkan karena murka Allah kepada orang-orang yang begituan. Nauzubillahi min. Ini kan udah banyak nih marak lagi kan tuh. Gara-gara ditayangin di YouTube tuh, ya Allah, ya Rabbana, didukung sama pemerintah. Astagfirullahaladzim. Ini kan sudah, ya Allah, di apa namanya, ya, dipromosiin lagi. Astagfirullahaladzim. Khawatir negeri kita hancur gara-gara orang-orang yang, kalau zaman Nabi Bu, LGBT itu hukumnya apa? Mati langsung. Hukuman mati. Tuh, Allah Akbar ya Bu ya. Jadi yang penting laki-laki suka sama laki-laki boleh, wajar. Makanya ada pintu namanya nikah. Nikah itu perintah Allah. Makanya bulan Syawal bulan nikah, banyak kondangan. Mudah-mudahan ada rezekinya, amin. Yang ketiga, bulan Syawal keistimewaannya adalah bulan peningkatan, bukan penurunan. Ramadan kemarin saya tanya hatam Quran berapa kali Bu? Sekali, alhamdulillah. Ada yang berapa kali? Ada yang 3 kali. Ada yang 29 kali ada. Alhamdulillah saya 29 kali Bu hatam. Kok Ustadz bisa? Enggak sendirian. Saya punya grup WA, komitmen 1 hari Quran harus hatam. Setelah itu Ustadz baca doa khatmul Quran. Sehari 5 juz. Sama teman-teman grup WA cinta Al-Quran, harus hatam 1 hari Ramadan. Setiap hari itu alhamdulillah Allah takdirkan tahun ini hatam setiap hari 29 kali hatam. Alhamdulillah. Tuh, manfaatkan media sosial teman, bukan untuk curhat, bukan untuk gibah, gosip, ngomongin orang. Manfaatkan hatam Quran, dia Bu. Ya, video call untuk sholat tahajud, sama-sama bangunin tahajud, insya Allah. Ini ibunya, ibu kan punya grup WA Majelis Ta'lim Nurul Falah. Ya, kalau ada berapa orang, di berapa kali hatam Quran itu. Kalau sendiri mungkin berat, tapi kalau banyak orang bisa hatam. Jadi gantian.
Ya, Ustazah Hasanah hari ini baca doa khotmul Quran. Besok baca doa khotmul Quran. Setiap hari khatam Quran terus. Nah, gitu kan ya. Bisa khatam Quran setiap hari kan? Tuh, alhamdulillah. Ya di rumah masing-masing. Iya. Iya, cuma sehari sekali. Iya. Cuma 9 orang bisa khatam Quran tuh. Seorang 5 juz. Alhamdulillah. Di luar Ramadan sehari 1 juz. Begitu Bu. Insya Allah itu diantaranya peningkatan. Nah ini kadang-kadang kita lembek. Ramadan rajin baca Quran, selesai Ramadan ditutup lagi Quran. Ini berarti bukan bulan Syawal. Bulan Syawal bulan peningkatan. Bulan Ramadan rajin sedekah, bulan Syawal meningkat lagi sedekahnya. Amin. Bulan Syawal bulan peningkatan. Apa yang kita tingkatkan? 3 Bu. Berapa? 3. Pertama, tarqiyatul akidah. Kita tingkatkan akidah kita, iman kita. Amin. Contoh sederhana nih Bu. Kalau Idul Fitri sholat itu banyak nggak orangnya? Banyak. Sholat subuh sama sholat zuhur pada hari yang sama banyak apa dikit? Sholat zuhur, sholat subuh wajib apa sunnah? Sholat id wajib apa sunnah? Kenapa lebih banyak sunnah daripada wajib? Karena imannya. Karena iman. Nah itu. Ini kita salah paham selama ini. Selama ini salah paham. Ya, sholat wajib ditinggalkan, sholat sunnah dibela-belain. Ya, iya. Kalau sholat id ibu nggak kerjain nggak dosa. Sholat subuh dosa. Ini kadang-kadang sholat id udah sampai, sholat subuh belum. Astagfirullah. Allah. Udah begitu nanti udah zuhur juga nggak sholat. Kenapa lagi lebaran? Astagfirullah. Makanya Buya Hamka dulu pernah ngomong begini. Kalau kita ingin lihat orang Islam, lihat waktu id. Kalau kita ingin lihat orang mukmin, lihat waktu subuh. Nah, jadi kalau ingin di pondok ini berkah seperti zaman Nabi, caranya bagaimana? Sholat subuhnya sebanyak sholat id. Bisa? Belum. Sholat subuhnya sama dengan sholat Jumat. Bisa? Itu yang dilakukan di Turki hari ini sampai hari ini Bu. Itu karena kepemimpinannya benar. Pemimpinnya hafal Quran, presidennya hafal Quran. Dulu di Turki Bu, kayak di Indonesia, sholat subuh 4 orang sebaris paling banyak. Sekarang sholat subuh sama dengan sholat id. Sama, bukan sholat Jumat, sama dengan sholat id. Loh, hebatnya. Apa yang terjadi? Ekonominya meningkat, nggak punya utang. Indonesia utangnya berapa? 7.000 triliun. Pernah melihat uang triliun Bu? 7.000 triliun. Iya, Allah. Ya, ya Allah. Makanya semuanya dipajak-pajakin kan. Setiap hari pajak, setiap ini pajak, ya Allah. Hidup hari makin susah, minyak goreng makin mahal, ya. Masya Allah, BBM naik, ya. Ya, minyak naik, ya. Masya Allah, banyak yang naik. Sama suami ikut-ikutan. Allahu Akbar walillahi. Ya Bu. Jadi begini maksud saya Bu, ibu ini udah rajin ngaji nih. Bilang sama suami ibu, bilang kepada anak-anak yang laki-laki ibu, yuk masjid nih udah bagus nih. Yuk supaya masjid kayak sholat Jumat tuh gimana caranya? Ya, insya Allah tuh kita ke anu lagi, tingkatkan iman lagi. Lalu bagaimana Ustadz? Bagaimana cara meningkatkan iman? Apa kata Nabi? Jadidu imanakum bizikri la ilaha illallah. Perbaikilah iman kalian dengan memperbanyak zikir la ilaha illallah. Banyakin zikir lagi. Ya insya Allah. Nah ini zikir yang dulu awal-awal zikir nih. Kalimatnya bagus banget nih. La ilaha illallah. La
ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la La ilaha illallah. Yuk, banyakin zikir, insya Allah meningkat iman kita. Yang kedua, Syawal itu artinya peningkatan ibadah. Tingkatin ibadah kita, bukan menurun. Ya, caranya diantaranya puasa Syawal 6 hari di bulan. Nah, saya yakin kalau di sini mah insya Allah pada puasa semua. Yang puasa nggak tahu yang puasa mah. Man soma Ramadana summa atusitan min Syawal kasawmi yaumud dahr. Siapa orang yang puasa Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari puasa di bulan Syawal, sama dengan berpuasa setahun penuh, 365 hari, setiap hari dianggap berpuasa. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pernah ibu 365 hari puasa terus? Pernah? Gak pernah, gak mungkin. Tapi ditambah 6 hari sama dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Nah bu, ibu-ibu ini enak nih sebenarnya. Pasti yang pernah head, ya, yang masih head ya, kan punya apa tuh? Utang. Jangan ditunda, bayar aja di bulan Syawal. Kalau ibu lakukan kodok puasa di bulan Syawal, otomatis mendapatkan pahala sunnah puasa 6 hari di bulan Syawal. Itu aja. Jadi niat kodok aja, cuma lakukannya di bulan Syawal, jangan ditunda-tunda. Ya, Ustadz sibuk, banyak kue, banyak makanan, banyak dodol, jalan-jalan ke laut, melihat engkong di Ragunan, di Taman Safari. Ibu emang setiap hari begitu? Emang berapa hari sih? Cuma 6 hari. Sekarang ini masih boleh, besok masih boleh, masih ada bulan Syawal kan? Masih ada ya? Masih ada. Yang penting di bulan Syawal. Nggak harus berurutan, kalau berurutan mantap, kalau nggak mampu kan boleh nggak berurutan. Apalagi kita kan susah kalau berurutan ya. Kesini ada kue, kesini ada dodol, kesini ada ketupat, kesini ada opor ayam, berabe. Boleh dilaksanakan di lain hari, yang penting di bulan. Ibu-ibu yang kodok aja niatnya, nanti dapat pahala Syawal. Itulah enaknya jadi ibu-ibu, nggak susah-susah. Yang penting rajin. Kadang-kadang kan susahnya penyakitnya satu, apa itu? Al-malasu. Itu doang penyakitnya. Hah? Ada apa? Oh, repot, tahu-tahu mati. Malaikat gak pernah repot ya nyambut nyawa kita ya. Ya bu, mumpung masih hidup, nanti baru kerasa kalau udah di alam kubur. Oh, pahalanya banyak banget. Iya. Ya. Tuh puasa nyawalin supaya cara meningkat ibadah kita. Yang setiap malam bangun sahur kan setiap malam ya. Sekarang bangun malam terus, ngapain? Tahajud. Kemarin Ramadan, bulan Ramadan bangun sahur, sekarang bangun sahur untuk tahajud. Ya, insya itu sholat yang satu-satunya disebutkan Allah dalam Al-Quran, sholat tahajud. Fatahajjad bihi nafilatalak asa ayyakuna maqamam mahmuda. Masya Allah, tahajud itu maqam. Makanya di antara 7 sunnah Rasulullah SAW yang biasa dilakukan oleh Al-Barakah Satarifin adalah pertama apa? Sholat tahajud. Insya Allah. Suami bangunin, sama-sama tahajud. Kalau nggak bangun, siramkan air dengan
percikan air dengan tangan kita ke wajahnya. Belum bangun ambil ember, belum bangun ambil bak, belum bangun ambil selang, insya Allah. Belum bangun juga ambil sampo, ambil sabun, mandiin. Astagfirullahaladzim. Supaya sama-sama tahajud. Yang ketiga, Syawal peningkatan akhlak. Apa itu? Halal bihalal. Halal bihalal Bu. Makanya bulan Syawal adalah bulan halal bihalal. Ibu baca Quran kemarin ketemu nggak halal bihalal? Nggak ada. Baca hadis pernah nggak? Nggak ada. Itu adalah ciri khas orang Indonesia untuk bersilaturahim setelah Idul Fitri Lebaran. Namanya halal bihalal. Halal itu boleh, saling membolehkan. Apa hikmahnya? Pertama, panjang umur. Amin. Kedua, rezekinya semakin luas, semakin bertambah. Ini sesuai dengan hadis Nabi. Jadi kalau kamu ingin rezeki luas, panjang umur, fal yusil rohimah, sambung silaturahim. Orang yang sering silaturahim umurnya dipanjangkan Allah. Orang yang sering silaturahim rezekinya semakin bertambah. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang ketiga, hikmah halal bihalal silaturahim, mendapatkan doa dari malaikat. Makhluk Allah yang paling dekat dengan Allah malaikat. Doain orang yang selalu halal bihalal. Apa doanya? Ampuni ya Allah, bahagiakan ya Allah. Yang keempat, orang tua kita yang meninggal dunia senang dengan kita yang selalu silaturahim halal bihalal. Makanya dapat ampunan dosa. Kita belum minta ampun kepada Allah untuk orang tua karena kita menjaga silaturahim. Itu orang tua sudah dapat ampunan Allah. Allah dahsyat tuh silaturahim halal bihalal. Silaturahim halal itu nama Allah yang kedua setelah Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Dan itu ada pada ibu. Namanya apa ini? Rahim. Nama Allah Ar-Rahim. Makanya silat menyambung rahim, kasih sayang. Ya Allah, ibu ini hebat. Makanya ibu ini disebut Ummul Ibadah. Induknya ibadah, ibu. Nggak ada bapak ibadah. Ya ada ibu kota, nggak ada bapak kota. Ya Bu. Bahkan kata Nabi, siapa yang mesti kita muliakan setelah Rasul siapa? Ibu, ibu, ibu. 3 kali baru ayah, baru bapak. Bapak 1, ibu 3. Jadinya ayahnya 1, ibunya. Salah. Itu ibu yang ngomong, bukan saya. di prank. Ya Bu ya. Silaturahim ya. Kemudian apalagi hikmah silaturahim? Dengan silaturahim ternyata Masya Allah Bu, Allah ridho. Allah ridho dengan orang yang silaturahim. Ini yang kita cari kan. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Kami ingin ridhomu, surgamu ya Allah. Orang yang silaturahim dapat ridho Allah. Apalagi yang berikutnya lupa, nggak ngitung saya. Orang yang silaturahim itu setan iblis nggak seneng, pengennya orang itu selalu berantem, bermusuhan, perang, pengennya begitu. Tapi kita kan silaturahim, makanya iblis sangat benci dengan orang yang silaturahim. Teman kita kan iblis, bukan? Musuh kita iblis, teman kita malaikat. Orang yang silaturahim halal bihalal itu menjadi musuhnya setan. Alhamdulillah, kita jadi musuh setan kita. Makanya musuh iblis itu silaturahim. Ini kadang-kadang habis lebaran tawuran. Ada yang meninggal lagi itu. Nauzubillahi min. Rumah tangga retak, cerai, selingkuh. Nauzubillahi min. Itu ya, itu hikmah. Inilah keutamaan bulan Syawal. Mudah-mudahan dari awal sampai akhir yang tadi saya jelasin, bulan Syawal ini kita manfaatkan dengan meningkatkan iman, ibadah, dan silaturahim. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pas 30 menit. Kenapa Ustaz tahu? Karena saya lagi sedang direkam di YouTube Saifullah Az-Zikra. Silakan disimak, di like, di share, dan di subscribe.